Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi saya pada perkuliahan SP Perpajakan kita. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas yang namanya pajak bumi dan bangunan, di mana pada sebelum UTS kemarin, saudara sudah belajar yang namanya pajak penghasilan orang pribadi, badan atau yang lainnya, itu kita kenal dengan PPh 21, telah diberikan beberapa kasus untuk saudara. Jadi pertemuan kita kali ini kita akan mulai membahas dengan pajak bumi dan bangunan. Nantinya kita juga akan mengenal siapa subjek pajaknya, siapa objek pajaknya, dan berapa tarif yang dikenakan atas pajak tersebut. Oke, kita lihat materi kita. Dan materi ini akan saya berikan nanti melalui WA Group. Silahkan saudara cross-check kembali dan pelajari secara mandiri. Pada video ini saya akan menerangkan fokus kepada cara perhitungannya. Ya, langsung saja kita lihat apa itu pajak bumi dan bangunan. Ya. Dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan ini atau kita sering kenal dengan PBB itu pada Undang-Undang 12 tahun 1985 dan telah diubah menjadi Undang-Undang tahun 12 nomor 12 tahun 94. Ya, di mana azas pajak bumi dan bangunan ini artinya nanti akan memberikan kemudahan, adanya kepastian hukum, mudah dimengerti dan adil menghindari pajak yang berganda. Kita kenal dulu apa itu pajak bumi dan bangunan. Di sini dapat kita lihat, kalau saudara lihat, bumi adalah permukaan atau tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan sebuah konstruksi teknik yang berada di atas bumi itu dan diletakkan secara tetap, baik itu di tanah maupun di perairan. Contoh bangunannya bisa saudara baca yaitu ada tol, kolam renang, tempat olahraga, galangan kapal, dan yang lainnya. Selanjutnya, yang dikatakan sebagai objek pajak atau nilai jual objek pajak yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli atas objek pajak bangunan itu. Intinya ada nilai jualnya ya. Berapa nilai jualnya pada saat perhitungan pajak terhutangnya ya. Nilai NJOP maksud saya ditentukan berdasarkan klasifikasi objek pajak sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, dan yang lainnya. Ini dapat saudara baca, ya. Dapat saudara baca nanti. Nah, mana sih yang dikatakan objek dari pajak tersebut? Yaitu yang menjadi objek pajak itu bumi dan bangunan. Ya. Artinya yang dikatakan pajak PBB itu, pajak bumi dan bangunan itu artinya sesuatu yang melekat di atas permukaan bumi, misalnya tanah, dan di atasnya itu ada bangunan, ya, di mana nantinya itu dimanfaatkan oleh si wajib pajak. Ya, itu yang dikatakan dengan objek pajak. Jadi objek pajaknya itu bisa berupa tanah, bisa berupa gedung, bangunan, dan yang lainnya. Mana nanti akan memberi manfaat bagi si wajib pajak atau yang orang yang memilikinya. Ya. Di mana objek pajak ini juga yang bukan dikatakan objek pajak PBB, dapat saudara baca sendiri nanti jika bangunan itu atau objek pajaknya itu merupakan kepentingan umum ya atau digunakan untuk kuburan dan yang lainnya. Oke, kita lihat materi kita selanjutnya. Ini dapat saudara baca nanti. Saya fokus kepada perhitungannya saja ya. Kita lihat, ini merupakan tarif yang dikenakan pada pajak bumi dan bangunan ya. Tarif pajak yang dikenakan itu sebesar 0,5%. Jadi, misalkan kita memiliki tanah, misalkan kita memiliki gedung, nah, akan dikenakan pajaknya sebesar 0,5% dari nilai jual objek pajaknya ya. Itu. Untuk peraturannya sendiri itu nilai jual objek pajaknya itu ditentukan oleh pemerintah daerah. Misalkan jika dia sebab dikenakan 40% ya, nilai jual objek pajaknya dikenakan 40% itu untuk objek pajak perkebunan misalkan, objek pajak perhutanan atau nilainya itu lebih dari 1 miliar ya, itu untuk nilai jual kena pajaknya ya. Jika nilai jual kena pajaknya dikenakan 20%, itu misalkan seperti pajak perkembangan atau nilai jual dari objek pajak tersebut kurang dari 1 miliar ya. Mari kita lihat rumusnya. Ini rumus cara perhitungan pajaknya. Menghitung pajak bumi dan bangunan yaitu tarif pajak dikali dengan nilai jual kena pajaknya.
Ini 0,5 ini didapat dari tarif yang kita kenakan dikali persentase nilai jual kena pajak. Apakah nilai jual kena pajak itu tergolong 40%, artinya lebih dari 1 miliar, atau 20% jika nilai jual dari bangunan itu kurang dari 1 miliar. Dikali dengan NJOP dan NJOP-TKP, ya. Apa itu NJOP-TKP? NJOP-TKP itu kalau kita belajar pada PPh 21 kemarin dikenal sama dengan pendapatan tidak kena pajak. Tapi pada pajak bumi dan bangunan kita mengenal istilah NJOP-TKP, yaitu nilai jual objek tidak kena pajak. Berapa nilai jual objek tidak kena pajaknya yang nantinya sifatnya mengurangi ya. Ini besarnya nilai jual objek pajak tidak dikenakan pajak itu sebesar 12 juta. Artinya nilai jual objek pajak kita itu berapa total jual dari harga tanah atau bangunan yang kita miliki, nilainya akan dikurangi setinggi-tingginya 12 juta. Atau tergantung, biasanya ada beberapa buku yang menjelaskan 8 juta sampai 12 juta, tergantung dari yang ketetapan pemerintah daerah berapa nilai jual yang tidak kena pajak. Ya. Kita lihat kembali lagi ke rumus. Pada contoh, misalkan wajib pajak A, dia mempunyai tanah dan bangunan. Nah, setelah dihitung, nilai jual objek pajaknya itu sebesar 20 juta. Artinya harga dari tanah dan bangunan itu sebesar 20 juta. Dan nantinya akan dikurangi dengan NJOP-TKP. Ya. Nilai jual objek tidak kena pajaknya kebetulan pada daerah itu ditetapkan 12 juta. Maka kita akan menghitung pajak terhutangnya PBB-nya. 0,5 itu adalah tarif pajak yang kita akan dikenakan. 20% ini karena nilai jual objek pajaknya kurang dari 20 juta, maka dia tergolong pada maksud saya kurang dari 1 miliar, maka dia tergolong pada 20%. Dia akan dikalikan 20% karena nilai jualnya hanya 20 juta, kurang dari 1 miliar. Oke, dikali dengan NJOP, nilai jualnya 20 juta dikurang dengan NJOP-TKP, artinya nilai jual objek tidak kena pajak sebesar 12 juta. Maka hasilnya 8.000. Jadi total pajak yang harus dibayar oleh si wajib pajak terhadap barang yang dia miliki itu per tahunnya adalah 8.000. Ya. Perlu saya ulangi, rumusnya ini tarif pajak dikali nilai jualnya, ya, dikurang nanti dengan NJOP-TKP. Ingat persentasenya, apakah objek pajak itu kita nilainya besar dari 1 miliar, maka kita kalikan dengan 40%, ganti ini dengan 40%, atau kurang dari 1 miliar, maka ini dia menjadi dikali dengan 20%, maka nilai jual objek pajak dikurangi dengan NJOP-TKP-nya. Ya. Jika kita nanti yang tergolong juga pajak bumi dan bangunan itu, misalkan memiliki pagar mewah, ya, kita harus mengalihkan untuk mencari nilai jual dari pagar itu, kita kalikan tingginya berapa, lebarnya berapa, dan panjangnya berapa. Ya. Setelah ini akan saya berikan beberapa contoh perhitungan dan juga evaluasi dari perkuliahan daring kita untuk materi pajak bumi dan bangunan. Dan hasil evaluasinya nanti akan saudara upload di link yang seperti biasa yang telah saya berikan sebelumnya. Ya. Ini dapat saudara baca sendiri. Pada video singkat ini saya berusaha untuk menerangkan cara perhitungannya. Jika saudara belum paham, silahkan diputar kembali video ini atau bisa via WA saya untuk bertanya. Sekian untuk pertemuan kita mengenai pajak bumi dan bangunan. Sampai ketemu pada perkuliahan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.